kisi-kisi. Nah, tentunya ini nanti harus mulai kita budayakan bahwa asesmen kompetensi minimal ini penting sekali yang kaitannya dengan HOTS tadi ya. Mulai dari C4 tuh ya, Bu Nini kan sederhananya gini, sederhananya. Kalau misalnya dihadapkan ya, anak-anak itu dihadapkan pada soal pilihan ganda gitu ya. Misalnya soalnya anak-anak ketika kalian menjumpai sampah di lingkungan sekolah gitu kan. Nah, nanti kan jawabannya A, memungut ya, membuang tempat sampah, B, membiarkan, C, memungut dibuang di got ya, D, kemudian menyuruh temannya untuk mengambil. Nah, ketika itu ditanya soal itu, pilihan ganda, saya yakin anak-anak itu pasti memilihnya yang ngambil, terus kemudian memungut dibuang tempat sampah. Ya, itu baru sebatas pengetahuan. Nah, ketika masuk level berikutnya, yaitu penerapan, apakah seperti itu? Kenyataannya anak-anak ya belum tentu. Ya, belum tentu. Itu kita masuk ke level penerapan. Nah, ketika naik lagi C-nya, kita naik lagi ke analisis, kemudian dia berpikir, kalau ini sampah saya biarkan, maka lingkungan menjadi kotor. Nanti jadi bau. Nah, itu sudah mulai masuk ke analisis, C4 berarti ya. Menganalisis, oh ya, ketika dia pandai menganalisis, oh berarti terus kemudian dia ambil tindakan. Nah, naik lagi C5, kemudian dari berpikir, ini jenis sampah yang organik atau anorganik. Nah, kemudian dia bisa membedakan, bisa memilah-milah, sehingga sampah ini nanti harus diletakkan di tempat sampah yang mana. Apakah yang organik, anorganik. Naik lagi ke C6, ya, yaitu create. Kemudian dia berpikir, kalau gitu bagaimana membuat sebuah sistem atau mesin daur sampah. Nah, itu sudah masuk create, ya, C6. Nah, kita ingin masuk ke wilayah-wilayah C4 tadi, yaitu analisis, dia berpikir. Jadi kemampuan berpikir inilah yang kemudian mulai dari kita ya, seorang pengawas, kemudian kita bimbinglah teman-teman kepala sekolah dan terutama guru. Nah, guru nanti akan meneruskan ke siswa. Saya kira itu Bu Nini yang kita inginkan ya, yang kita inginkan ke sana. Iya. Ya. Ini ada contoh Pak Agus, ya. Yang Pak Agus sampaikan tentang sampah. Ini saya contohkan ngambil dari salah satu tulisan teman-teman, tapi saya tata urutan berpikirnya. Boleh ditayangkan aja Bu, ya. di share screen ya. Terus ini juga informasi ini membuatnya itu live Ibu dan Bapak. Jadi pada saat tadi teman-teman moderator menunjuk saya, itu sebenarnya pikiran saya sedang menyusun. Nggak konsen ya? Sedang menyusun, tapi pas yang saya tunjuk tadi, Bu Betty tadi ya. Nah, sekarang saya tunjukkan ini. Ini pada saat melihat hasil teman-teman, ini Bu Bapak, ini persis yang dikronologiskan Pak Agus. Tapi kasus yang berbeda, tapi ada option yang belum selesai dibuat karena live itu tadi. Saya melihat soal itu yang berkenaan dengan menanyakan apa tuh permen-permen itu cukup banyak jumlahnya. Jadi yang soal C1 itu banyak banget. Lalu saya copy begitu saja, tapi saya perbaiki kalimatnya. Saya kopikan di sini landasan kebijakan penyusunan IASP, salah satunya adalah terkait dengan tugas Ban SM untuk menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem akreditasi sesuai dengan prinsip perbaikan mutu kelanjutan secara nasional. Hal tersebut terdapat dalam. Ini jawabnya, menurut Ibu Bapak jawabnya yang mana? Ini ya. Ini kan ya? Jadi ini murni menghafal. Sekalipun kalimatnya panjang di sini. Di mana letak menghafalnya? Terdapat pada pertanyaan ini. Hal tersebut terdapat dalam. Jadi kalau pertama misalnya awalnya diajak berpikir, tapi ternyata pertanyaannya sangat sepele. Karena diminta untuk menghafal. Itu tadi kronologisnya berpikir dari awal. Tapi level berpikir awal ini dibutuhkan. Tapi dibutuhkannya itu sebenarnya
di dalam proses berpikir kita. Tapi kok nanti kepada hasil belajar, sebenarnya kita sudah mulai mengurangi yang ini. Hanya tadi dicontohkan oleh Pak Agus tadi bertingkat berpikirnya. Nah, sekarang dari soal yang saya dapatkan seperti ini, kita bawa ke level berpikirnya di atasnya 1. Saya pastikan soalnya tetap berkenaan dengan Permen 13, tetapi berpikirnya itu meningkat. Kalimatnya dibuat begini. Permendikbud nomor 13 2018 telah mengatur tugas BAN SM. Langkah awal yang dilakukan BAN SM agar seluruh proses akreditasi dapat berlangsung dan berhasil dengan baik adalah berikut. Begitu. Jadi tidak sekedar ini ada di mana, tapi sudah mulai paham. Kenapa paham? Karena di sini sudah diberi informasi. Informasinya apa? Informasinya agar seluruh proses akreditasi berlangsung. Berarti nanti ini melibatkan pemahaman seseorang. Jadi itu ada, kalau dalam bahasanya condition ya. Ada condition. Oke, Pak. Audience, ada behavior yang kita akan ukur, ada condition, terus degree. Degree itu tingkatannya semana yang oke, silakan ya. Ya. Nah, di sini ini pahamnya itu begini. Ketika seseorang itu menjalankan sebuah proses, pasti ada hilir, ada hulu, ada hilir, ada ujung, ada pangkal, begitu. Kalau ini yang menjalankan pemerintah, pasti awalnya itu harus ditetapkan berkenaan dengan, nah, diantaranya ini Bu dan Bapak, kita bisa pilih, menyusun perangkat, merumuskan kebijakan, kemudian menetapkan, merumuskan kriteria. Kalau di pemerintah, pasti yang diutamakan pertama kali itu adalah kebijakan. Nah, itu berarti paham orangnya. Karena apa? Karena diberi informasi agar seluruh proses akreditasi dapat berlangsung dengan baik. Begitu. Itu ya Pak Agus ya. Jadi ada analisis ya, menganalisis ya. Sudah meningkat lah gitu ya. Tetap topiknya tetap bagus terkait dengan Permen 13. Tapi berpikirnya ditingkatkan. Nah, berikutnya menuju yang tadi Pak Agus Y3 menerapkan. Nah, ini ada condition lagi Pak Agus. Nah, kalimatnya begini. Dari serangkaian tugas BAN SM sebagaimana diatur dalam Permendikbud nomor sekian, yaitu merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi sekolah madrasah. Ini juga conditionnya tadi Pak, ada stimulus soal. Begitu. Agar tugas tersebut dapat berjalan dengan baik, langkah sistematis yang dilakukan BAN SM sebagai berikut. Jadi ini sudah mulai menerapkan. Jadi berpikirnya lebih tinggi lagi. Nah, itu ya Pak Gus, pilihannya bekerja sama dengan BAN provinsi, merumuskan kebijakan, menyusun perangkat. Yang berikutnya, mengangkat tim ahli, tim asesor, panitia ad hoc, melibatkan anggota BAN provinsi, berkoordinasi, berkolaborasi, menetapkan ketentuan rekrutmen asesor, sosialisasi instrumen, itu. Lalu yang berikutnya melatih asesor. Nah, sekarang bagaimana penerapannya? Penerapannya begini. Di sini sudah dituntun. Mulai dari merumuskan, ini sudah kronologis. Merumuskan kebijakan dulu, lalu disosialisasikan, lalu dilaksanakan. Artinya sudah ada informasi namanya prosedural. Ini yang namanya pengetahuan prosedural. Jadi kan ada fakta, ada konsep, ada prosedur, ada metakognitif. Oke, bagus, gitu ya. Nah, terus langkah-langkah sistematis. Nah, di sini ketika diminta langkah-langkah sistematis, itu berarti sudah menerapkan pengetahuannya dari mana? Dari sistematisnya yang di sini. Kalau informasi di atas itu sistematis, berarti yang di bawah yang diminta ya sistematis. Begitu Pak Agus. Jadi menerapkan informasi di atas itu untuk menerapkan informasi di bawahnya lagi. Begitu. Berarti jawabnya mestinya itu pertama harus disusun tim ahli dulu.
Itu logika berpikir juga. Tim ahli, asesor, jawabnya jadi yang ini. Tapi begini Pak Agus, peraturan ini juga dibunyikan. Ya toh? Berarti kalau tidak pernah membaca ini, juga tidak menjawab ini kemungkinan. Tapi mengapa ini kita gunakan sebagai opsi, kita mainnya pada stimulusnya ini. Jadi di stimulus itu masih tetap mengajak orang yang membaca soal itu belajar pengetahuan prosedural. Begitu Pak Agus? Jadi pada stimulus soalnya yang berbicara. Baik, begitu saya lanjutkan ya Pak Agus? Ya, silakan. Ya. Nah, berikutnya nanti optionnya itu belum selesai tapi karena waktunya ya yang live tadi ya. Tapi kronologis berpikirnya yang kita arahkan. Berikutnya ini. Berikut adalah pernyataan yang dikutip dari pasal 21 ayat 6. Permendikbud sekian. Tetap topiknya Permendikbud. Tapi level berpikirnya ditingkatkan. Tentang Ban SM, dan ini kutipannya ini. Satuan pendidikan yang mendirikan program baru, setelah dilakukan akreditasi, maka program baru tersebut harus diakreditasi bersamaan dengan akreditasi ulang satuan pendidikan. Ini saya katakan sebagai informasi pertama. Lalu dilanjut begini. Selanjutnya, berdasarkan informasi salah seorang pengawas SMK, bahwa di sekolah binaannya pada tahun pelajaran 2020-21 dibuka program keahlian baru. Jadi ini nyambung dengan informasi di atas. Jadi ini ada dua informasi, tapi dua informasi itu selevel, setara. Ya, yaitu TKR, teknik kendaraan ringan. Mudah-mudahan ini tidak salah, saya bukan orang SMK. Betul, Bu Nini, betul. Betul ya, oke. Bu Dina itu. Ya, terus sekolah binaan tersebut telah diakreditasi pada tahun 2019. Berarti ini ada dua informasi. Informasi pertama itu terkait dengan informasi di peraturan. Informasi yang kedua itu adalah ilustrasi dari salah seorang pengawas. Nah, pernyataan mana yang terkait dengan informasi di atas, optionnya ini yang belum saya buatkan, Ibu dan Bapak, tapi intinya alur berpikir logisnya dari C1, 2, 3, 4, setidaknya 4 lah. Itu sudah tertangkap dulu. Sehingga sekali lagi, kita tidak sekedar menghafal soal, tapi kita bisa mengatur pola pikir kita. Bagaimana ketika itu ingatan, kalimatnya seperti apa pertanyaan itu, bagaimana ketika itu pemahaman, kalimatnya seperti apa, bagaimana ketika itu penerapan, kalimat di pertanyaan seperti apa, ketika itu penalaran, kalimat di pertanyaan itu seperti apa, lalu jangan lupa informasi kepada pembaca, itulah yang kita kenal dengan stimulus soal. Nah, biasanya lewat stimulus soal itulah Ibu dan Bapak yang tidak disukai oleh pembaca soal karena literasi kita. Begitu. Jadi biasanya langsung menuju kepada apa atau pilihannya. Jadi yang dipilih-pilih itu kadang tidak nyambung dengan informasi yang ada di stimulus soal. Nah, itu maunya Ibu dan Bapak yang dilatihkan di teman-teman APSI itu pola pikir kita Ibu dan Bapak di pengawas, itu karena nanti juga akan melatih, seperti disampaikan Pak Agus tadi, akan melatih guru-guru kita, AKM, asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan sebagainya. Ilmu-ilmu praktis semacam ini saya katakan tips dan trik Ibu Bapak. Kalau di teori ini tidak ada contoh begini, tapi ini adalah pengalaman praktis yang barangkali bisa Ibu dan Bapak gunakan sebagai bahan inspirasi. Begitu Pak Agus. Pak Agus ini nggak sampai pilihan, tapi biar tertangkap dulu alurnya. Pak Agus, begini. Ya. Ini seru sekali nampaknya, teman-teman di chat itu banyak yang nulis minta buat pelatihan untuk soal. Malah ada Bu Nini, ada teman-teman minta Bu Nini buat YouTube. Iya. Tentang cara membuat soal. Ya. Boleh nanti kita khusus barangkali ya, khusus betul. Khusus. Latihan Jadi ini kan soal, ya, Pak. dari
teman-teman dari BAN kan udah ya, dari BAN kan udah selesai, dikasih wawasannya. Bisa aja nanti sebelum hari H kita bikin pelatihan khusus untuk mengupas ya lebih detail lagi kira-kira ini, tapi pengetahuan untuk ini ya, untuk C4, C5, C6 ya. Artinya bahwa ini nanti pengetahuan yang kaitan dengan ini kan kita akan masuk ke yang kita sebut dengan asesmen kompetensi minimum ya, kompetensi minimal itu. Nah, saya kira boleh nanti kita layani teman-teman, kita akan undang pakar-pakar. Ini pakarnya memang sudah ada Bu Nini, tapi sebetulnya kita ada dari teman-teman sekarang istilahnya bukan puspendik ya, pusat pendidikan pembelajaran, puspenjar. Puspenjar. Jadi oke, kita coba Bu Nini, ini kan kita Bu Dina, Pak Jul sampai jam berapa untuk telah indikator ini? Sampai jam 11 Pak Agus. Jam 11. Ya. Nah, berarti Bu Nini kita akan langsung aja kita contohkan lah dari masing-masing yang 7 komponen itu, atau Bu Nini bisa ditayangkan soal yang kita aja lah yang kita sudah sampaikan di CBT, kan soal-soal CBT itu juga kami yang menggodok ya, istilahnya mengolah. Nah, boleh Bu Nini disampaikan aja, dipilih aja dari soal-soal yang ada itu. Kan masing-masing ada 3 paket tuh ya, boleh mungkin paket 1 ya disampaikan. Yang kita susun ya Pak ya? Ya, yang kita susun. Silakan Bu Nini langsung aja langsung kita kupas. Yang penting mewakili 7 komponen itu. Ya. Itu ya Bu Dina, Pak Jul, jadi biar siap Pak. Langsung kita kan sudah mendengar dari para narasumber. Nah, arahnya kita sudah bisa, polanya bisa kita tebak ya, bahwa memang arahnya itu adalah C4 teman-teman ya. Jadi kita ini paradigmanya sudah masuk ke paradigma bukan lagi hanya konten ya, bukan hanya konten. Apa yang saya maksud konten? Konten itu ya tadi itu C2, C1, C2 ya. Permendikbud 13 2008 adalah tentang, nah kayak gitu-gitu tuh sebetulnya bukan yang kita harapkan ya. Yang kita harapkan adalah analisis tadi, analisis berpikir. Contoh lain misalnya RPP ya, RPP. Kita tahu ya bahwa RPP yang sering kita dengar adalah RPP 1 lembar. Nah, tapi itu kan ngomong konten ya. Tapi konteksnya seperti apa? Nah, itulah tugas kita sebagai seorang pengawas. Ya, mau masuk ke levelnya harus bertingkat juga. Kalau C2 ya sudah diartikan 1 lembar itu ya yang penting 1 lembar, isinya bisa jadi kecil-kecil gitu, semuanya dimasukkan. Hurufnya. Hurufnya jadi kecil ya, semuanya masuk. Yang penting kan 1 lembar lah, bukan itu maksudnya. Jadi maksudnya yang di 1 lembar itu poinnya ya. Ibaratnya gini Pak Jul dan Bu Dina ya. Ada di dalam sebuah pemahaman itu kan ada esensi ya, ada main point ya, poin pentingnya, ada core-nya lah istilahnya itu. Nah, ada yang wilayah-wilayah yang itu variasi, nah, variasinya. Ada wilayah-wilayah aksesoris. Nah, wilayah aksesoris. Nah, yang dimaksud dengan RPP 1 lembar itu poinnya saja. Poinnya kan ada 3 tuh. Iya, benar. Yang penting apa yang mau dicapai, terus bagaimana cara mencapainya, itu harus punya kreasi, punya kreativitas, strateginya, metodenya, sesuai dengan konteksnya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana tahu bahwa yang kita akan capai itu sudah berhasil atau belum. Maka perlu semacam penilaian. Nah, itulah esensinya kan itu sebetulnya. Ya. Yang lainnya bukannya nggak penting, itu hanya variasi, itu hanya aksesoris, tapi core-nya itu hanya 3 itu. Itu yang dimaksud sebetulnya ya. Nah, itulah yang perlu kita terus-menerus kita hal-hal yang tidak hanya konten ya, tetapi juga konteksnya. Sehingga kita dalam kondisi-kondisi tertentu ya, seperti pandemi sekarang ini, kondisi yang kita harus work from home, ya kita harus cepat ya, harus cepat membuat sebuah kreasi gitu ya, memaknai setiap kejadian. Silakan Bu Nini dilanjut. Ya, silakan Bu.
Bu Dina, Pak Agus, Pak Zul, teman-teman sekalian, ini sebelum saya ceritakan ini mungkin masih ada sedikit pengantar begini Pak Agus, perlu juga kita sampaikan kepada teman-teman bahwa teman-teman di panitia ini benar-benar berusaha profesional. Mengapa profesional? Misalnya ada kita di antara kita itu sudah nyusun soal, lalu soalnya itu dipul kepada siapa, siapapun itu juga tidak ada yang tanya. Ini soalnya seperti apa, kuncinya seperti apa, itu kita menjaga profesionalisme kita masing-masing. Ya, sehingga walaupun kemarin itu teman-teman itu mengerjakan, itu ya, Ibu dan Bapak peserta mengerjakan, kami semuanya sudah mengerjakan dan juga tidak tahu siapa soal itu ada di mana. Baru hari ini aja ditampilkan kalau ini ada di bukunya di Bu Nini. Iya, Bu Nini juga untuk menghindari bahwa kita tidak pernah mengeluarkan ya soal itu berbentuk yang bukan CBT, yang Word gitu ya, yang file. Kita tidak akan pernah mengeluarkan itu karena memang itu kita juga tidak berani, kan ini hanya untuk menelaah indikator. Jadi kita ini berdasarkan telah indikator. Pertanyaannya apakah nanti soalnya seperti itu? Tidak, bukan. Ya kita nggak tahu, istilahnya kita tidak tahu. Kita hanya profesional menelaah dari sudut pandang kita ya sebagai seorang pengawas ya dari berbagai latar belakang ya. Ada yang dari Jawa Timur, Bu Nini, Pak Jul dari Sumatera, Bu Dina dari Jawa Barat, ya saya dari DKI dan juga ada teman-teman yang lain, ada juga yang dari Kalimantan ya. Semua mewakili daerah itu diharapkan supaya itu ada satu sudut pandang ya menelaah soal itu seperti apa. Nah seperti ini kan nanti ada yang teman-teman di foto itu kan ya, terus nanti bukan jangan nggak usah di foto teman-teman, nanti ada di CBT ya, semuanya ada di CBT ya. Soalnya itu bukan di file ya, kita nggak pernah mengeluarkan soal file yang berbentuk MS Word yang beredar, itu bukan dari kami. Itu internet banyak sekali ya di internet itu, tapi yang jelas kalau kami di APSI selalu dari CBT ya, semuanya ada di CBT. Nah ini hanya contoh saja yang Bu Nini. Silakan Bu Nini. Oke, baik Ibu Bapak ini ya kita coba menelaah ini ya. Temuan dari pengawas sekolah bahwa kepala sekolah di binaannya menerima keluhan dari komite sekolah jika kebijakannya hanya pada layanan dan perbaikan mutu guru dan karyawan hingga tahun kedua setelah menjabat. Ini namanya stimulus Ibu dan Bapak. Ya, ini informasi kepada pembaca soal. Ya. Tapi informasi ini sebenarnya itu tersirat. Tersiratnya apa? Kalau Ibu dan Bapak sudah membaca buku, ini mengingatkan dari pesan Pak Tony, Pak Agus, jangan sampai hanya menghafal soal, tapi kuasai semua modulnya. Itu pesannya dari Pak Ketua BAN kita. Ya, betul. Ya. Jadi kalau membaca buku modul, begitu melihat tulisan ini, sudah langsung tersirat di dalamnya, oh ini adalah yang dimaksud ini. Begitu. Itu pentingnya sebuah pengetahuan. Pengetahuan itu dipakai untuk memaknai pengetahuan yang berikutnya lagi. Orang tua merasakan bahwa anaknya belum terperhatikan dengan baik. Sementara siswa, orang tua, dan pengguna lulusan juga ingin mendapatkan layanan pendidikan yang sama dari sekolah. Alasan mendasar yang dapat diterima kepala sekolah memprioritaskan kebijakan tersebut adalah berikut. Jawabnya sudah diberikan di sini. Itu ya. Nah, intinya informasi di atas itu mengajak si pembaca ikut mendapatkan informasi berkenaan dengan teks itu tadi. Jadi tidak sekedar milih ABCD-nya. Ya. Itu yang ditekankan oleh teman-teman di APSI ini. Nah, Ibu Bapak ini, yang saya katakan pengetahuan itu penting. Guru dan karyawan merupakan pelanggan primer yang harus diprioritaskan. Ini sebenarnya itu ada di buku. Berarti tadi yang saya katakan, pengetahuan itu tetap penting. Membaca buku itu tetap penting. Tetapi ini akan muncul diawali oleh kalimat ini. Maka kalau di AKM ya, yang itu soal hot itu ya, itu harus ada relevansi antara stimulus soal dengan pertanyaan. Stimulus soal dengan pertanyaan.
jika misalnya begini, ini saya hapus, yang saya blok biru, saya hapus, terus ada kalimat, alasan mendasar yang diterima kepala sekolah memprioritaskan kebijakan, ini tidak bisa dijawab jika tidak ada ini. Gitu? Berarti stimulus soal ini berfungsi. Itu kuncinya menyusun soal hot itu seperti itu. Stimulus harus berfungsi. Jika stimulus itu tidak berfungsi, berarti stimulus tadi itu dilepas saja tidak masalah. Berarti bukan hot lagi. Begitu intinya. Oke. Jadi ya seperti tadi, seperti Permendikbud 13 nomor 4 itu tentang ya sudah itu selesai kan? Ya, nggak dikaitkan. Ya. Jadi itu sharing pertama. Sharing berikutnya soalnya saya berpindah ke tempat lain. Ini level berpikirnya beda lagi. Kemampuan masa depan yang merupakan peleburan dari kecakapan hidup seperti critical thinking, creativity, communication, collaboration, serta kemampuan pokok di abad 21 yaitu learning and innovation skills, career and life skills, dan information, media, dan teknologi skill. Penting untuk terus-menerus dilatihkan dalam proses pembelajaran. Nah, Ibu Bapak, yang demikian ini informasi, tapi informasinya itu sebenarnya hanya merangkum kata-kata yang dikasih tanda miring-miring ini saja. Mana sekiranya yang itu relevan dengan A, B, C, D, tetapi itu nyambung dengan kebutuhan sekarang. Logikanya begini, ketika kita tuh pinter semuanya, tapi pinter itu hanya hafal di pikiran, tapi tidak bisa menyelesaikan masalah, itu tidak dibutuhkan. Berarti dari pilihan itu yang paling utama, itu sebenarnya kemampuan menyelesaikan masalah. Begitu. Nah, termasuk teman-teman di ruang ini, Bu dan Bapak, teman-teman panitia APSI ini, Bu dan Bapak, kalau boleh membuka gitu ya, kami itu kadang settingnya itu air mengalir. Jadi Bu Dina ngomong apa, kemudian Pak Sul ngomong apa, tiba-tiba saya diundang, itu air mengalir. Tidak disetting, begitu. Begitu saya masih membuat soal C1 dan 3, 4, tiba-tiba telinga saya terdengar saya dipanggil. Ya sudah, saya harus menyelesaikan masalah itu. Saya menyusun juga harus selesai, memenuhi undangan Pak Sul menyebut saya juga harus selesai, pilihan di chatnya itu juga harus terpenuhi. Nah, ini kemampuan menyelesaikan masalah. Jadi, dengan melihat seperti itu, memang yang paling utama itu adalah problem solving. Solving problem. Creatively living together. Living together juga demikian. Andaikan Pak Agus, Bu Dina, Pak Zul, Bu Endang, Bu Dia, saya, Pak Toyib, siapa lagi yang belum disebut? Ada Prof. Marhaini, semuanya. Mas Adin, Pak Irwan, dan kawan-kawan lagi, itu tidak living together, itu kemungkinan juga tidak seindah ini, tidak seindah realitinya. Karena pasti saling menunggu. Begitu. Itu ya, itu yang kedua. Sekarang pengalaman yang ketiga. Ini beda lagi level berpikirnya. Penjaminan mutu terhadap kualitas pembelajaran dan budaya sekolah merupakan bagian dari fokus utama dari bisnis sekolah atau madrasah. Alasan yang paling relevan. Nah, yang paling relevan, Ibu dan Bapak, ini nyambungnya dengan ilmu yang diberikan di hari pertama, kedua, ketiga, hari ini keempat, yaitu terkait dengan komponen tertingginya dari proporsi yang diakreditasi. 30% itu mutu lulusan, 25% pembelajaran, kemudian mutu guru 15%, yang hari 15%, berarti di sini fokus utamanya itu sebenarnya kaitannya dengan mutu lulusan. Yang 30% itu. Itu jawabnya itu. Nah, ini tadi mewakili yang komponen pertama Ibu dan Bapak ya. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Ini yang mewakili
Nah, misalnya ini ya, nomor 9 ya. Ban SM memiliki tugas terkait dengan penjaminan mutu satuan pendidikan melalui kegiatan berikut. Kalau ini murni hanya C1. Nah, yang diinginkan dari arahan dari Pak Agus tadi, kita coba bisa berangkat dari C1 menuju ke C456, tidak apa-apa. Soal-soal seperti ini, itu tidak apa-apa, tetapi kita akan membawa kepada dominannya. Dominannya, syukur-syukur yang namanya higher order thinking skill, itu sudah bisa lebih dominan dibanding yang low order thinking skill. Yang low order thinking skill, Ibu dan Bapak, itu C1, 2, 3. Yang C4, 5, 6, itu yang higher order thinking skill. Tuh, ini yang contoh-contoh. Nah, sekarang ini Ibu Bapak. Ini ada contoh soalnya, perhatikan mekanisme berikut. Ini, urutan yang benar. Nah, urutan yang benar ini kolaborasi antara ingatan dan penerapan, Ibu dan Bapak. Jadi ingatan dan penerapan. Karena kalau tidak pernah membaca ini, juga tidak tahu. Tetapi menerapkannya itu menggunakan logika berpikir urutannya, apa dulu yang dilakukan. Pasti yang dilakukan itu adalah sosialisasi. Setelah sosialisasi, berikutnya apa? Asesmen kecukupan. Lalu berikutnya visitasi ke sekolah. Ini sebenarnya logika berpikir. Tapi logika berpikir itu dituliskan di buku juga. Berarti ketika kita ingat, di buku itu ada, itu sebenarnya C1 kita. Kemampuan kita mengingat. Tapi ketika kita sudah melihat soal seperti ini, lalu ini diacak-acak, lalu berikutnya diurutkan lagi, itu dalam diri kita, itu sedang C3, kemampuan menerapkan dari ingatan tadi. Begitu Ibu dan Bapak. Oke ya. Nah, ini yang contoh-contoh C1 tadi sudah, 2 sudah, 3, 4 yang analisis tadi. Berikutnya, nah, misalnya ini lagi. Kalau ini sudah menalar ini. Cermati ilustrasi berikut. Guru melakukan pengembangan profesi. Ini materinya Pak Pranata kemarin. Secara aktif untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan wawasan. Petunjuk teknisnya berikut. Pelaksanaan pengembangan profesi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan, baik atas inisiatif sendiri dan atau difasilitasi oleh sekolah madrasah. Antara lain melalui kegiatan berikut. Kegiatannya ini. Kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan secara online. Penugasan di mana guru mengikuti, melaksanakan, dan seterusnya. Inisiatif sendiri, persis yang dibahas oleh Pak Pranata kemarin. Jika Ibu dan Bapak, kita kemarin ingat yang diucapkan Pak Pranata, berarti kita mengasah kemampuan mengingat kita. Berarti C1 itu penting Ibu dan Bapak. C1 penting. Lalu berikutnya dari C1 kita terapkan ke soal ini. Bagaimana teknik pengumpulan data berdasarkan ilustrasi tersebut. Nah, kita kuncinya di sini, karena kegiatan itu meningkatkan pengetahuan keterampilan dilaksanakan secara online, lalu berikutnya guru itu ditugaskan, lalu inisiatif sendiri guru mengikuti, maka data itu bisa dilakukan, kalau dari penjelasan kemarin, dari observasi bisa, dari wawancara bisa, dari telaah dokumen bisa. Nah, mana yang paling sesuai dari pilihan ini? Nah, yang paling cocok ya ini, menelaah dokumen kegiatan yang pernah diikuti dan melakukan wawancara. Itu yang memungkinkan. Oke. Itu contoh. Kalau yang ini ingatan. Jadi ingatan, saran saya serahkan kepada kemauan Ibu dan Bapak untuk membaca bukunya. Tapi ketika itu sudah dikuasai, ingatan tadi, pahami dengan baik, supaya level berpikirnya kita meningkat, lalu coba buka-buka model soal, gunakan sebagai kemampuan kita untuk menerapkan pengetahuan kita.
Nanti ketika kita lihat soal, ada kemungkinan soal itu bisa kita pakai sebagai sarana menerapkan pengetahuan kita. Oleh karenanya, kembali pesannya dari Bapak Ketua BAN kita, Pak Tony, tolong jangan hanya berkutat pada menjawab soal atau bahkan kunci jawaban. Tapi pengalaman untuk menguasai pengetahuan diterapkan kepada soal ini yang justru lebih dipentingkan. Ya. Nah, itu berikutnya alih ke tipe yang kedua ya. Pindah soal model tipe lain ya. Sebenarnya tipenya sama, tapi paket soalnya yang berbeda. Oke, paketnya tidak saya tunjukkan satu-duanya, tetapi ini masih tersimpan lingkup-lingkupnya. Lingkup-lingkupnya. Bentar. Itu tadi yang sudah saya kupaskan. Berikutnya, lingkup yang kedua itu, Ibu Bapak masih ingat? Oh ya, sebentar. Ini mungkin perlu juga kita, teman-teman tadi contoh tampaknya ada yang mengirimkan soal ini. Jadi ada soal yang dikirimkan tadi ini, itu ya. Kita coba apa itu telaah ya. Pada soal ini, saudara diminta memaknai data berdasarkan gambar kerangka pikir IASP 2020. Ya. Lalu pertanyaannya, memperhatikan gambar di atas, manakah kerangka pikir yang tepat menurut saudara? Kalau Ibu dan Bapak sudah mengikuti utuh, dari hari pertama, kedua, ketiga, sampai keempat, saya yakin sudah bisa menangkap makna dengan mudah, maka begitu melihat gambar ini, sudah langsung bisa nangkap. Apa yang ditangkap? Yang ditangkap adalah adanya pergeseran dari compliant menuju kepada performance. Itu bagi yang sudah menguasai pengetahuan betul. Nah, terkait dengan menguasai pengetahuan, Ibu dan Bapak, ada perbedaan ketika orang hadir yang memberi informasi itu bertatap muka walaupun lewat virtual, tapi ada juga yang mendapatkan informasi tapi transfer yang kedua. Anggap saja begini, ada yang tidak hadir, kemudian mendengarkan YouTube, itu belum tentu pengetahuannya itu seutuh ketika berada pada peristiwa berinteraksi langsung seperti ini. Begitu. Maka kami tetap berusaha, Ibu dan Bapak, yang berada di ruang-ruang yang sudah tersetting ini, baik 1, NNP 1, 2, 3, ini kita berusaha benar-benar membekali supaya Ibu dan Bapak lebih kuat dibanding di luar room yang tadi hanya ikut-ikutan. Begitu, Ibu dan Bapak. Termasuk cara melihat gambar ini. Cara melihat ini, kalau mendengarkan langsung dari cerita saya, mungkin lebih ngeh dibandingkan mendengar cerita dari orang lain. Begitu. Lalu begini, Ibu dan Bapak. Ada kemungkinan, jika Ibu dan Bapak itu sudah ada soal ini, nanti di bawah-bawah itu juga akan bertanya, mana yang termasuk compliant base. Ya toh? Berarti tidak usah mikir panjang-panjang, kan sudah ada di sini. Ya, begitu ya. Iya, iya. Ya, terus ada lagi yang bertanya, pertanyaan berikutnya maksudnya, performance base lewat apa saja? Sudah ada jawabnya di sini. Begitu. Itu kunci ketika, bukan kunci ya, tips dan trik. Ketika kita menguasai secara utuh, soal itu mulai dari stimulus sampai kepada jawaban-jawabannya. Tapi bagi yang ingin tahu optionnya saja, kunci jawabannya saja, paling ini pun juga tidak terdeteksi lewat begitu saja. Jadi nanti akan ketemu juga
ada soal yang bertanya, yang termasuk compliance base itu apa, itu akan terjawab. Karena di situ. Nah, ini, memperhatikan gambar di atas, manakah kerangka pikir yang tepat. Nah, ini Ibu dan Bapak, variabel utama yang dinilai itu performance base. Jadi kan ini, performance base ini. Ya, tapi bisa saja nanti pertanyaannya itu diubah variasinya. Variasinya begini, pergeseran gitu ya. Kerangka berpikir yang memberikan alasan, landasan sehingga terjadi pergeseran ya. Ibu Bapak, mohon maaf. Listrik saya mati. Ibu Bapak apa bisa mendengar suara saya? Halo? 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 Pak Jo? Pak Jo? Pak Jo? Halo Pak